Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana mengembangkan dan mengimplementasikan suatu sistem bisnis di perusahaan. Tahap-tahapnya bagaimana, metode apa yang digunakan, kemudian bagaimana mengimplementasikan akan kita bahas pada materi kali ini. Sekarang kita memahami dulu apa yang dinamakan dengan Information System Development atau pengembangan sistem informasi itu apa sih? Jadi kita pahami ini dulu. Information System Development adalah suatu solusi pemecahan masalah dari suatu masalah bisnis. Jadi kalau masalah bisnis itu dipecahkan atau solusinya itu dilakukan dengan cara tersistem atau dengan sistem, maka itu dinamakan dengan pengembangan sistem informasi atau yang disebut juga pengembangan aplikasi atau bahasa Inggrisnya Information System Development. Jadi itu pemahamannya. Apapun itu, asal solusinya itu dilakukan dengan tersistem, maka akan dinamakan Information System Development. Pada slide sebelumnya, Anda sudah jelaskan tentang apa itu pengembangan sistem informasi atau pengembangan aplikasi bisnis. Nah, pengembangan sistem informasi dilakukan dengan cara pendekatan yang tersistem. Apa itu pendekatan tersistem? Pendekatan tersistem itu adalah pemecahan masalah yang ada di perusahaan dengan menggunakan sistem yang tentunya sesuai dengan kondisi dan lingkungan yang ada di perusahaan. Harus sesuai, jangan tidak sesuai untuk membuat pendekatan tersistem ini. Apa contohnya? Contohnya misalnya, ada masalah ini. Masalah pada saat mencatat transaksi penjualan. Saat ini perusahaan masih menggunakan cara-cara yang lama dalam mencatat transaksi penjualan. Akhirnya apa? Akhirnya merekapnya lama, kemudian target pasarnya nggak bisa luas karena manual kan. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Bagaimana solusinya? Harus menggunakan sistem informasi penjualan. Dianalisis apa yang cocok? Apakah menggunakan sistem desktop, mobile, ataukah menggunakan aplikasi yang berbasis web? Dianalisa dulu. Apa yang dianalisa? Masalahnya di mana? Apakah infrastrukturnya mendukung? Itu dianalisis juga. Ya, masalahnya dianalisis, kemudian dirumuskan solusinya. Apakah menggunakan aplikasi desktop, aplikasi web, apakah aplikasi mobile. Ya, mana yang paling mudah dan paling memenuhi syarat dan bisa digunakan oleh user atau pengguna. Ya, jangan misalnya Anda mendesain suatu sistem yang nggak bisa diterapkan atau nggak bisa digunakan oleh user. Salah. Itu ya, ini pendekatan tersistem. Sekarang bagaimana cara kita berpikir secara tersistem? Cara tersistem itu, kalau kita berpikir secara tersistem, kita harus memperhitungkan banyak faktor. Tidak hanya satu faktor. Tidak hanya sebab akibat satu aja. Tidak hanya dalam bentuk linier. Ya, tapi multi correlation atau multi hubungan. Jadi kalau contoh misalnya tadi saya berikan contoh untuk sistem penjualan. Kalau Anda berpikir secara linear, ya sudah, Anda sistem penjualan mencatat penjualan akan menghasilkan laporan penjualan. Itu saja kan? Terselesaikan. Padahal sistem penjualan ini berhubungan dengan yang lainnya. Proses yang lainnya, tidak hanya proses penjualan saja. Kalau hanya
Anda berpikir hanya sebatas proses penjualan, ya selesai sudah masalahnya. Padahal tidak seperti itu kalau kita berpikir secara sistem. Kalau kita berpikir secara sistem, apa hubungannya setelah kita menyusun sistem informasi penjualan, apa yang menghubungkan selain penjualan? Otomatis stok terhubung, ya, customer terhubung, SDM terhubung, data karyawan untuk mencatat apa? Mencatat target penjualan dan bonus. Kemudian keuangan, mencatat transaksi keuangan. Ya. Nah, kalau ada perubahan dari sisi keuangan bagaimana? Ada perubahan dari sisi stok bagaimana? Ada perubahan dari sisi SDM bagaimana? Yang terjadi dengan sistem penjualan. Ini namanya berpikir secara tersistem, timbal balik. Tidak sebatas linear gitu aja. Ya, ini. Jadi, kalau kita bicara atau berpikir secara tersistem, pasti ada inputnya, ada proses, output, umpan balik, dan kontrol. Apa yang harus diinputkan dari sistem penjualan? Apa yang harus diinputkan dari sistem pembelian? Apa yang harus diinputkan oleh sistem stok? Apa yang harus diinputkan oleh sistem keuangan? Dan seterusnya. Berikut salah satu contoh bagaimana berpikir secara tersistem. Anda lihat di bagian di slide ya, di gambar Anda lihat ada kelemahan dalam sistem penjualan. Kinerja penjualannya turun atau lemah. Lemahnya di mana? Apakah prosedurnya? Apakah upaya dari dari staf penjualan yang nggak memadai, ya kurang effortnya, ya. Nah ini, apakah apanya? Ini umpan balik ini yang panah ya, Anda lihat. Umpan balik, kemudian informasi, ya. Apakah informasi yang salah sehingga menyebabkan kelemahan pada kinerja penjualan? Ini salah satu, ya, ini penjualan. Ya, banyak yang lain nanti. Bagaimana kita berpikir secara tersistem, tidak hanya sistem penjualan saja. Ya. Tahapan yang paling krusial dalam pengembangan suatu sistem bisnis adalah analisa dan desain sistem. Kalau kita gagal atau tidak sesuai analisa kita, kemudian desain kita nggak sesuai, desain sistem kita nggak sesuai dengan yang diharapkan, sistem itu nggak akan kita bisa pakai, nggak akan bisa kita implementasikan, nggak akan bisa digunakan oleh pengguna akhir atau end user ya, nggak akan bisa dan nggak akan mau. Karena apa? Nggak sesuai dengan keinginan mereka. Jadi tahapan analisa dan desain suatu sistem adalah tahapan yang paling krusial, yang paling penting di antara seluruh proses. Kalau analisa dan desainnya tepat, insya Allah aplikasi atau sistem yang dibangun akan bisa digunakan dan sesuai. Ya. Nah, kemudian bagaimana pendekatannya? Pendekatan dalam menganalisis maupun mendesain suatu sistem ada dua, yaitu OOD, Object Orientation Development, ya, atau analisis dan desain yang berorientasi objek. Ini bisa menggunakan software UML ya, Unified Modeling Language, juga bisa menggunakan Delphi, Java dan sebagainya banyak. Nah, kemudian yang kedua menggunakan daur hidup atau life cycle. Daur hidup itu tahapan mulai dari penentuan masalah, mengidentifikasi masalah, kemudian mendesain, mengimplementasikan, hingga memaintenance. Itu daur hidup atau life cycle dari pengembangan suatu sistem. Ini ya, analisis dan desain sistem. Harus Anda pahami dengan benar agar suatu saat Anda mendesain suatu sistem,
Anda dalam menganalisa maupun mendesain sesuai dengan yang diharapkan. Sekarang bagaimana proses pengembangan suatu sistem? Jadi proses pengembangan suatu sistem itu ada tahapannya ya. Ada 5 step di sini. Yang pertama menginvestigasi sistem yang ada. Ya, atau kalau Anda pernah dengar feasibility study, studi kelayakan. Ya, ini harus diinvestigasi dulu. Apa sih masalahnya? Kemungkinan apa sih sistem yang bisa dibuat sebagai solusi? Ya, ini ditentukan pada saat step investigasi. Kemudian tahap yang kedua, menganalisa sistem atau sistem analysis. Ya, produknya apa? Functional requirement. Kebutuhan fungsional. Apa sih yang dibutuhkan itu? Bisa apa? Oh, bisa dijalankan melalui internet, melalui aplikasi web. Oh, bisa mencetak laporan keuangan misalnya kalau kita membuat sistem informasi keuangan. Bisa mencetak laporan laba rugi, bisa mencetak laporan neraca, bisa cash flow, bisa. Ini menganalisis ya, kebutuhan fungsional dari suatu sistem. Dia bisanya apa aja gitu. Sistem ini diharapkan bisa apa saja. Ini di tahapan sistem analysis. Kemudian yang selanjutnya ke sistem desain, ya, mendesain suatu sistem. Jadi sistemnya ini setelah ditentukan, dianalisis, oh ternyata yang dibutuhkan ini, fungsi bisa ini, baru didesain. Ya, nah didesain ini produknya yang dihasilkan ya sistem specification. Sistem specification itu seperti misalnya sistemnya menggunakan aplikasi Android, aplikasi web, aplikasi desktop, ya, aplikasi iOS. Ini sistem specification. Bisa diakses langsung beberapa karyawan sekaligus, ya. Kemudian menggunakan client server application, ini sistem specification, ya. Ini ditentukan. Setelah itu, tahap selanjutnya sistem implementation, yaitu mengimplementasikan sistem. Ya, setelah dianalisis, didesain, dibuat, ya, kemudian diimplementasikan. Ya, kemudian produknya apa? Operational system, sistem operasi, ya aplikasinya itu, OS-nya itu ya dijalankan. Ini produknya. Kemudian tahapan selanjutnya di maintain. Kalau sudah desain, dibuat, kemudian dijalankan sesuai, kemudian di maintenance. Ini tahapan pengembangan suatu sistem. Tidak berhenti hanya diimplementasi saja, tapi juga di maintenance, ya, di backup datanya, kemudian dijaga jangan sampai terkena virus, ya. Kemudian di backup, kemudian dikembangkan, ditambahin modul-modulnya lagi. Ini di maintenance namanya. Ini tahapan-tahapan dalam pengembangan sistem informasi. Tahapan kelayakan operasional ini menentukan ya seberapa baik sistem yang diajukan akan dibangun ini untuk mendukung prioritas bisnis organisasi. Seberapa mampu sistem ini mendukung ya prioritas. Misalnya bisa mendukung operasional produksi, penjualan, keuangan dan sebagainya. Kemudian seberapa mampu memecahkan masalah yang sudah diidentifikasi. Ya, ini kelayakan operasional. Ini masuk ke feasibility study ini. Ya. Kemudian sesuai enggak dengan struktur organisasi yang ada? Ya.
Karena kalau nggak sesuai nanti harus ada perubahan struktur organisasi. Ya, berkenan nggak manajemen untuk merubah struktur organisasi yang baru dengan organisasi yang baru? Ini juga berkaitan dengan itu. Jadi harus dipastikan bahwa kelayakan operasional ini aplikasi yang akan dibangun ini layak gitu, secara operasi. Ya, pada saat nanti dioperasionalkan layak dan sesuai. Kemudian kelayakan dari sisi ekonomi. Tentunya ini yang paling penting, apakah menghemat biaya enggak? Apakah sistem ini dapat meningkatkan pendapatan enggak? Ya, apakah dengan adanya sistem ini enggak perlu banyak investasi? Ya, yang sebelumnya tanpa sistem kita selalu investasi. Harus merekrut banyak orang. Apakah dengan sistem ini kita enggak perlu lagi investasi? Enggak perlu lagi beli macam-macam yang banyak-banyak ya. Enggak perlu lagi. Nah, kemudian apakah dapat meningkatkan laba? Tadi meningkatkan pendapatan atau penjualannya. Nah, ini apakah meningkatkan laba? Meningkatkan pendapatan tapi tidak meningkatkan laba ya percuma. Tujuannya kan laba perusahaan ya. Nah, yang terakhir dianalisis apakah biaya yang dikeluarkan untuk mendesain, membangun sistem yang baru sesuai dengan manfaat yang diperoleh. Kalau enggak, ya enggak layak secara ekonomis. Jadi tidak hanya sekedar membuat suatu sistem loh ya. Oh, ada masalah dibuat sistem, ada masalah dibuat sistem. Harus dinilai kelayakannya dari sisi ekonomis. Tadi operasional, sekarang ekonomis. Ya, ini syaratnya. Kelayakan secara operasional, kelayakan secara ekonomi sudah. Sekarang kelayakan secara teknis juga harus dinilai. Apakah sistem yang akan dikembangkan ya, apa yang dibutuhkan? Hardware butuh hardware enggak? Butuh software enggak? Jaringannya bagaimana? Ini harus dilihat. Perusahaan punya enggak? Hardware-nya mencukupi enggak? Software-nya ada enggak? Pendukung ya, kayak contohnya OS-nya, Windows-nya misalnya. Mendukung enggak? Ada semua, udah OS-nya enggak? Kemudian servernya, apakah ada servernya enggak? Jaringannya ada enggak? Nah, jangan terus jaringannya enggak ada, Anda membuat suatu aplikasi atau sistem yang mengandalkan jaringan. Nggak sesuai nanti. Nggak layak secara teknis. Karena apa? Karena nggak siap secara teknis perusahaan untuk mengembangkan sistem tersebut. Jadi harus oke, nggak masalah. Kita akan investasi. Nggak masalah. Dihitung nanti. Makanya dari si ekonomis akan dihitung juga kebutuhan akan hardware-nya maupun software-nya dan jaringan. Kelayakan faktor manusia ini juga yang terpenting. Kenapa? Semuanya ada. Hardware ada, software ada, jaringan ada. Humannya tidak mendukung, ya nggak jalan sistemnya. Jadi harus dipastikan dulu, diakses, dinilai. Layak enggak SDM-nya. Tadi secara operasional diakses, dinilai. Secara ekonomis juga dinilai. Ya, secara teknis dinilai. Nah, sekarang secara SDM juga dinilai. Faktor manusia juga dinilai. Ya, apakah konsumennya bisa mengaplikasikan sistem yang baru? Nanti malah merepotkan konsumen. Oh, enggak, sistem ini akan mempermudah sekali konsumen. Oke, berarti layak secara konsumen. Karyawan, bisa enggak karyawannya? Punya kemampuan enggak karyawannya? Punya kemampuan teknis enggak dalam mengoperasikan sistem yang baru ini? Kalau enggak punya kemampuan teknis, ada dua cara. Yang pertama, mengupgrade SDM yang ada. Kalau nggak bisa di-upgrade, ya harus merekrut SDM yang baru untuk karyawan. Nah, ini konsekuensi. Nah, suppliernya juga mendukung nggak? Kemudian ada support nggak manajemen? Kalau misalnya ada error,
Ya, ada support enggak manajemen? Kemudian ada masalah di sistem, ada enggak support gitu. Ya. Nah, kemudian yang kedua, harus menentukan atau bisa menentukan orang yang tepat untuk peran yang baru. Karena ada sistem yang baru. Otomatis ada peran yang baru. Mengoperasikan apa? Operator penjualan misalnya. Operator teknisinya ini. Kalau misalnya kemudian bagian server ini. Ya, ini harus ditentukan. Nah, ini harus dinilai layak enggak? Bisa enggak? Kalau bisa, oke, layak berarti faktor manusianya. Kelayakan secara hukum ini hubungannya dengan lisensi. Lebih banyak di lisensi dan hak paten. Ya, lisensi software misalnya, softwarenya baca enggak? Software Windows-nya, Office-nya bacakan enggak? Ini harus jelas. Karena nanti kalau begitu ada sistem yang baru kemudian butuh komputer banyak, lisensinya juga banyak yang dibutuhkan kan. Nah, kemudian software ini siapa yang punya softwarenya, lisensinya? Lisensinya apakah perusahaan ataukah kita sewa lisensinya, ya? Atau kita bagaimana? Ini ditentukan kelayakan secara hukum, ya. Kemudian secara politis aturan dari pemerintah, pembatasan-pembatasan aturan pemerintah, ya. Kemudian perubahan struktur laporan yang ada, otomatis dengan sistem yang baru akan ada perubahan struktur laporan pada perusahaan yang awalnya manual menjadi yang tersistem. Misalnya strukturnya berubah laporannya. Nah, ini harus dinilai kelayakannya. Jadi sebaiknya sebelum kita membangun suatu sistem, kita harus menganalisa sistem apa sih yang diinginkan, yang dibutuhkan oleh pengguna dan manajemen ini. Dan ini analisisnya harus mendalam, ya, karena kita dengan menganalisis sistem kita akan tahu apa kebutuhan fungsional yang dari sistem yang baru ini, ya, berfungsi sebagai apa sistem ini, ya, misalnya berfungsi sebagai otomatisasi penjualan, otomatisasi produksi, otomatisasi pembuatan laporan keuangan. Ini harus tahu fungsinya. Dianalisis. Butuh nggak kayak gitu? Butuh nggak mencatat biaya produksi secara otomatis? Butuh nggak misalnya mengkolek data dari mesin secara otomatis? Ini harus ditentukan kebutuhan fungsional dari sistem. Ya, tuh. Kemudian dibutuhkan enggak gitu. Fungsi-fungsi itu butuh enggak sebetulnya perusahaan itu dan user, terutama user. User butuh enggak gitu. Kalau enggak butuh tuh apa didesain? Percuma. Begitu didesain enggak akan dipakai. Jadi analisis sistem ini benar-benar harus mendalam. Kalau memang benar-benar mau membangun suatu sistem harus komitmen juga antara manajemen dan seluruh stakeholder termasuk karyawan. Ya, kemudian dianalisa mulai dari awal aktivitas, mulai dari ujung depan sendiri hingga hasil akhir, produk akhir itu dianalisa. Input hingga output, input, proses dan output. Ya. Kemudian kebutuhan informasi di sistem ya, fungsinya. Sekarang informasi apa yang dibutuhkan? Contoh misalnya bagian penjualan, ya. Laporan apa atau informasi apa sih yang dibutuhkan setelah adanya sistem ini? Informasi apa tentang penjualan? Oh, siapa yang beli, pembelinya, informasi barang yang dijual, informasi nilai kuantitinya yang dijual, itemnya, ini harus jelas semua. Kemudian berdasarkan tahun, periode, waktu,
Ya, ini harus jelas. Tanpa kejelasan informasi yang diinginkan, sistem yang akan dibangun atau yang akan didesain tidak akan sesuai dengan kebutuhan. Setelah kita menganalisis sistem yang dibutuhkan, selanjutnya kita menganalisis organisasi di perusahaan tersebut. Bagaimana organisasinya, struktur manajemennya bagaimana, SDM-nya bagaimana. SDM ini termasuk skillnya ya, kemampuan dari SDM-nya itu bagaimana, mampu enggak menjalankan sistemnya nanti kalau sudah dibuat. Kemudian aktivitas, menganalisis aktivitas bisnis perusahaan, mulai dari aktivitas penjualan, pembelian barang, stok, pengiriman barang, hingga pelaporan keuangan. Semuanya aktivitas bisnis kita analisis. Lingkungan sistem, apa aja lingkungan sistem? Lingkungan sistem ini kan lingkungan internal maupun lingkungan eksternal. Lingkungan internal ini hardware-nya, software-nya, jaringannya, ya, apakah sesuai? Ya, kemudian lingkungan eksternal mendukung nggak stakeholder ini, mendukung nggak supplier, mendukung nggak pembeli, dan sebagainya. Kemudian bagaimana sistem informasi yang sudah ada atau existing saat ini? Bagaimana inputnya, bagaimana prosesnya, bagaimana output, bagaimana menyimpannya, bagaimana mengontrolnya. Kita analisa semua dalam tahapan menganalisa organisasi. Kemudian kita juga menganalisis sistem yang ada saat ini yang dijalankan. Sebelum kita membuat dan mendesain sistem yang baru, ya, kita harus tahu dulu yang lama ini bagaimana sih prosesnya. Yang perlu nggak dibuat sistem baru? Jangan-jangan nggak perlu, cukup kita mengupgrade saja, tinggal meningkatkan saja sistem yang lama. Ya, di antaranya apa? Ya hardware, softwarenya, jaringannya, SDM-nya, ya. Kemudian aktivitas sistemnya, apakah input, proses, output, storage, dan kontrolnya itu sudah sesuai ataukah perlu eh, ditambah atau dibetulkan atau di-upgrade ya. Ataukah harus diganti total karena memang nggak bisa dikembangkan lagi. Contoh misalnya aplikasi DOS. Saat ini kan tidak mungkin kalau kita menggunakan aplikasi DOS ya. Yang sekarang sudah zaman revolusi industri 4 ya. Tidak mungkin kita mempertahankan aplikasi yang berbasis DOS. Windows-nya pun ya kita Windows sekarang sudah Windows 10. Kalau misalnya Windows-nya Windows 3 atau Windows XP kan sudah ketinggalan ya, perlu di-upgrade ya. Jadi aplikasinya perlu di-upgrade, diganti dengan yang baru. Karena yang lama kita nggak mungkin kita upgrade, kita harus ganti dengan yang baru. Ini kita analisa. Untuk analisa logika atau logical analysis ya, kita perlu menganalisa ya sistem yang ada saat ini bagaimana sih prosesnya, ya? Bagaimana sih alurnya, bagaimana cara kerjanya, efektif, ada yang nggak efektif nggak? Apakah sudah efektif nggak? Logiknya bagaimana? Ya, terutama proses dan fungsinya ya, alur logiknya. Oh, ternyata setelah dicatat penjualan, ya, kemudian disimpan dalam
bentuk beberapa tabel. Itu logiknya. Ya. Tanpa perlu kita tahu, tanpa kita perlu, oh ini pakai ini, perangkat kerasnya pakai ini. Oh ternyata pakai Windows, tidak perlu kita. Ternyata Windows yang lama, nggak perlu. Yang penting prosesnya yang kita, logiknya yang kita analisis. Ya. Sudah saya singgung di slide yang sebelumnya bahwa persyaratan fungsional itu sangat penting sekali. Kenapa? Karena tujuan utama dibangunnya suatu sistem adalah berfungsinya sistem tersebut sesuai dengan yang diharapkan. Fungsinya seperti apa ya? Sistem penjualan ya harus bisa menghasilkan informasi tentang apapun tentang penjualan. Ya item yang dijual, ya stok, ya jenis barang yang dijual, itemnya, kuantitinya, harga per unitnya, totalnya, belinya supplier mana, ya melalui apa, logistiknya lewat apa, pengiriman lewat apa. Itu fungsi. Kalau laporan fungsi keuangan bisa menghasilkan laporan keuangan. Kalau misalnya SDM bisa menghasilkan laporan SDM, kinerja SDM dan sebagainya. Itu persyaratan fungsional dan itu penting sekali. Ya. Tampilan dan sebagainya itu nomor sekian. Yang penting fungsionalitas dari sistem itu. Bagaimana kemampuan suatu sistem tersebut memproses menjadi suatu informasi yang dibutuhkan. Ya. Jadi bukan bagaimana caranya, tidak perlu. Tapi apa yang dibutuhkan, fungsi apa yang dibutuhkan. Ya. Ini salah satu contoh persyaratan fungsional, ya, yang saya jelaskan sebelumnya itu. Ya, simple misalnya tampilan. Ini user kalau sudah tampilannya nggak cocok buat mereka, nggak akan pernah dipakai ini aplikasi atau sistem. Tampilan atau user interface, ya. Misalnya minta warnanya dominan hijau atau dominan biru, dominan merah, ya. Ini harus dipenuhi, harus sesuai dengan keinginan user. Karena kalau enggak akan dipakai ini. Waduh, kita inginnya hijau, kemudian kita beri tampilan merah, kemudian fontnya kecil-kecil gitu, enggak bisa dibaca. Enggak mau, males, enggak dipakai itu. Udah. Nanti alasannya apa? Sakit mata itu. Itu ya untuk user interface. Kemudian bagaimana prosesnya? Cepet nggak lambat? Lambat banget, nggak dipakai. Pokoknya fungsional yang paling penting bagi user. Ya, tampilan, kemudian cara prosesnya. Kalau prosesnya lambat, tak pasti, jamin tidak akan dipakai. Tapi kalau prosesnya cepat, begitu nyimpen sekian sepersekian detik saja sudah tersimpan. Buka aplikasi sepersekian detik sudah terbuka. Ya, sekian detik sudah tercetak. Nyetaknya nggak pakai lama. Oh seneng tuh. Kemudian menghitungnya kata otomatis. Misalnya ngitung penjualan tidak perlu lagi ngitung manual lagi. Mau ngitung diskon, mau ngitung rabat, mau menghitung total penjualan, bonus dan sebagainya. Itu secara otomatis. Seneng user. Ya, kemudian nyimpen datanya. Bagaimana nyimpennya? Mudah nggak nyarinya? Ya, ataukah begitu nyimpen lama, kemudian mau ditampilkan lama banget, itu juga malas user. Nggak memenuhi syarat fungsional itu. Ya. Kemudian misalnya ada kesalahan bagaimana? Kesalahan perhitungan, ya. Kemudian kesalahan update, kesalahan nilai, kesalahan teknis lah. Bagaimana caranya? Konfirmasinya.
Apakah menghubungi, misalnya contoh aja, ada kesalahan dalam pencatatan transaksi penjualan. Apakah otomatis ter-email ke konsumen atau enggak? Ini salah satu contoh persyaratan fungsional. Nah, ini harus sesimpel dan senyaman mungkin. Kalau enggak akan kepake oleh user. Ya. Sehingga untuk desain sistem ini ada 3 fokus utama dalam mendesain suatu sistem. Pertama, user interface. Yang kedua, data desainnya bagaimana. Kemudian yang ketiga, proses di desainnya. Bagaimana tampilan sudah saya jelaskan tadi, slide sebelumnya. Bagaimana data itu didesain. Ya. Bagaimana pemrosesan itu didesain. Ya. Prosedurnya apakah ruwet, ya, ataukah simple. Ya. Kemudian struktur datanya itu simple ataukah terlalu rumit. Nah, ini menentukan desain sistem 3 ini pasti akan menentukan. Interface desainnya nggak nyaman, nggak enak, iya nggak dipakai. Data desainnya juga prosesnya lama, ya nyimpennya susah di mana juga nggak simple. Misalnya kita desain, misalnya nyimpennya langsung lewat cloud. Nah, ini simple, ini nggak perlu cari-cari storage ya. Nah, ini salah satu fokus 3 area ini loh. Ya, kalau kita mau mendesain suatu sistem. Nah, prosesnya cepat, wah seneng. Ya, dengan prosedurnya yang simple, nggak bulat. Terlalu panjang prosedurnya ya juga nggak benar, nggak akan kepake. Apa itu prototyping? Sekarang, prototyping itu kita membuat suatu aplikasi, tampilan aplikasi yang menyerupai tampilan aplikasi yang akan kita buat yang sesungguhnya. Namun masih dalam bentuk prototyping. Ya, prototype. Belum aplikasi yang sesungguhnya, tapi sudah mewakili tampilan ini dan prosesnya. Menu-menunya muncul, ya, tampilannya sudah nampak, bisa dijalankan aplikasinya. Memang biasanya kalau prototyping ini prosesnya masih belum diupdate, dilakukan, diinsert, delete, update itu belum di-linkkan ke sana ke database. Hanya sebatas user interface biasanya membuat suatu prototyping. Tapi ada juga yang minta misalnya sebelum membuat sistem yang benar-benar sesungguhnya, tolong dibuatkan suatu prototype yang sesuai dengan sesungguhnya, termasuk database-nya. Itu kadang-kala ada juga yang minta seperti itu. Ya dibuatkan. Cuman ya memang akhirnya menjadi lama ya prosesnya ya. Karena kalau sudah dibuat dan sudah jadi itu kan dirubah itu kan lebih susah ya, lebih lama ya dibandingkan kalau misalnya belum di-linkkan ke database. Ini yang namanya prototyping. Jadi benar-benar kelihatan kayak aplikasi itu. Prototyping life cycle seperti yang Anda lihat di screen ini. Jadi ada tahapan mengidentifikasi, kemudian membuat prototype, revisi pada prototype, ya kemudian kalau sudah baru dibangunkan sesuai dengan perwarupa atau prototype tersebut. Ya, kalau sudah baru di maintenance kalau sistem itu sudah jadi. Nah, Anda lihat panah-panah itu mengarah ke atas lagi, mengarah ke atas lagi, dari memelihara kemudian ke atas membuat revisi lagi. Ini akan alurnya ini gini terus. Naik lagi ke atas gitu. Nanti ke bawah lagi, ke atas lagi ya. Apa maksudnya naik kemudian ke atas? Ini menunjukkan bahwa sistem ini terus berubah,
menyesuaikan dengan kondisi, situasi dan kondisi lingkungan perusahaan. Jadi tidak berhenti, hanya setelah dijalankan, digunakan ya berhenti. Ya, enggak, naik lagi ke atas. Anda lihat nih, panahnya ke atas lagi kan, ke revisi dan buat prototipe lagi, ya, buat prototipe kemudian disesuaikan lagi dengan kebutuhan, sesuai enggak, baru diimplementasikan, digunakan, ya. Ya, kamu nggak sesuai, naik lagi ke atas, direvisi. Oh, buat prototipe lagi, buat prototipe lagi. Gitu terus. Ini daur hidup prototipe atau prototyping life cycle. Prototyping sudah saya jelaskan ya di slide sebelumnya ya. Ini memang perlu didesain ya. Tujuannya untuk apa? Untuk mengetahui gitu loh. Sesuai enggak dia. Karena nanti user interface ini digunakan untuk interaksi oleh user. Jadi penting sekali nih kalau usernya sudah oke, prototyping tentang desain tatap muka atau user interface ini oke, insya Allah dia akan senang untuk pakai user tersebut. Tapi kalau ini tidak oke, kita paksakan, tidak akan kepake. Ya, karena pada saat nanti nih buat prototyping ini akan muncul nih tatap muka pengguna ini, user interface design ini. Ini loh, muncul kayak gini, tampilannya, warnanya kayak gini, kemudian menunya sebelah kiri atau di atas. Ya, kemudian ada pull down menunya dan sebagainya. Ini ditampilkan di prototyping user interface ini. Oke ya. Di atas saya sudah cerita panjang lebar tentang bagaimana tahapan mendesain ya, menganalisis mendesain suatu sistem dan mengembangkan suatu sistem. Sekarang kita akan berbicara bagaimana mengimplementasikan kalau sistem itu sudah selesai atau sudah jadi dibuat. Ya. Jadi ada tahapan dalam mengimplementasi. Ya. Ada tahapannya. Tahapannya itu ada 6 kalau di sini ya. Yang pertama, pasti ada tambahan kebutuhan dari hardware dan software. Biasanya begitu. Yang awalnya hanya butuh satu komputer, dengan adanya sistem yang baru, diimplementasikan sistem baru, biasanya nambah. Yang nambah komputernya, bukan nambah orangnya. Biasanya. Ya, perangkat hardware dan softwarenya. Entah itu servernya, entah itu untuk kliennya, entah itu software itu untuk software operating sistemnya, apakah itu software penunjang lainnya, itu pasti. Yang kedua, pengembangan software pasti. Software pasti akan dikembangkan terus. Ya, tidak mungkin tidak dikembangkan. Ya, dikembangkan terus. Seperti yang saya jelaskan di alur hidup ya. Pengembangan sistem yang di atas ya, itu saya kemuter terus itu ya. Dikembangkan terus. Pasti ada pengembangan software. Kemudian pasti dilakukan testing. Pada program dan prosedur sudah sesuai enggak programnya, prosedurnya sesuai enggak. Ini dilakukan testing pada saat implementasi. Kemudian pasti akan melakukan konversi sumber data. Yang awalnya dulu datanya dalam bentuk teks, kemudian kita convert menjadi data date misalnya, tanggal misalnya. Ya. Atau numeric menjadi numeric. Ya, kita konversi datanya menjadi numeric. Ini pasti untuk menyesuaikan dengan sistem yang baru. Konversi alternatif lainnya, ya. Maksudnya apa konversi alternatif lainnya? Konversi alternatif lainnya yaitu kalau misalnya ada sistem yang lain yang banyak sistem itu bisa dikonversi ke sistem yang baru. Ya, konversi alternatif. Kemudian
bisa juga sistem yang baru ini dikonversikan ke sistem yang lain, datanya terutama ya. Kemudian yang keenam, otomatis pasti ini melakukan edukasi, training, ini pasti bagaimana cara mengoperasikan sistem yang baru. Pada siapa? Pada pengguna akhir atau end user. Jadi ada melibatkan 6 tahapan ini pada saat kita mengimplementasikan sistem baru. Berikut diagram proses implementasi atau implementation proses dari aktivitas implementasi. Kemudian ada 5 bagan ya, 5 gambar kotak. Yang paling kiri penambahan hardware ini pasti. Kemudian modifikasi ataukah membangun perangkat lunak. Implementasi ini kayak memodifikasi kah atau membangun baru perangkat lunak. Kemudian bagaimana mengkonversi datanya. Kemudian melakukan pelatihan bagi pengguna. Kemudian metode konversi. Konversi sistem lama ke sistem yang baru ini menggunakan metode apa? Paralel kah, pilot, pass, atau blanks. Masing-masing punya keuntungan dan kelemahan. Kalau paralel itu bersamaan ya, sistem lama dan sistem yang baru jalan. Kemudian dicocokkan. Ya. Kemudian kalau yang pilot ini misalnya kita pilot project dulu, misalnya kita mau mengembangkan yang bagian penjualan dulu. Ini pilot project, jadi fokus ke penjualan dulu. Yang jadi pilot project sistem penjualan. Lalu berhasil ke bagian yang lain. Kemudian fast ya. Fast ini bertahap. Jadi mau mengimplementasikan seluruh sistem tapi bertahap. Ada tahapannya. Tapi sistemnya mau diimplementasikan semuanya. Tapi bertahap. Mau penjualan, setelah penjualan pembelian, setelah itu stok, setelah itu SDM, setelah itu produksi, setelah itu keuangan dan seterusnya. Ini fase. Jadi ada fasenya untuk implementasi, untuk mengkonversi dari sistem yang lama ke sistem yang baru atau plunge. Plunge itu ganti langsung semuanya. Jadi langsung menggunakan sistem yang baru, begitu selesai langsung ganti yang baru, cut off, ganti yang baru semua. Jadi ada kelebihan, ada kelemahannya masing-masing. Metode konversi ya, ada kelebihan dan kelemahan, disesuaikan dengan kondisi lagi ke perusahaan mana yang cocok metode konversinya, yang cocok aja yang digunakan ya, cocok dan sesuai, itu yang kita pakai metodenya. Tentunya pada saat mendesain, membangun suatu proyek, kemudian mengimplementasikan proyek, itu ada yang namanya fase manajemen proyek. Jadi kita memanage proyek-proyek pengembangan sistem tersebut. Tanpa kita maintenance, tanpa kita rancang, kita rencanakan, tidak akan bisa berhasil dengan baik. Fase dalam manajemen proyek atau project management phase ya, ada 5. Yang pertama inisiasi, fase inisiasi atau menjabarkan. Yang kedua perencanaan. Ini paling penting, dilakukan perencanaan. Bagaimana mengembangkan sistem, mulai dari apa? Mulai dari survei dan analisis. Kemudian desain, kemudian development, pengembangan, kemudian implementation, training dan sebagainya, itu direncanakan tahapan-tahapannya. Tidak begitu saja, kemudian dilakukan eksekusi, ya, pelaksanaan. Ya, direncanakan saja tapi dilaksanakan tidak bagus ya, proyek itu nggak jalan. Nah, setelah itu baru dikontrol. Kalau sudah, baru terakhir
closing, ditutup proyek tersebut, bahwa proyek tersebut sudah oke dan sudah jalan dan sudah dilaksanakan. Jadi tutup, closing, ganti proyek yang baru, misalnya seperti itu. Itu ya. Jadi pertemuan ke-12 kita sudah membahas bagaimana mengembangkan sistem informasi di perusahaan, bagaimana itu pengembangan sistem informasi, bagaimana kita mengimplementasikan ya apa itu life cycle, ya bagaimana kita tahapan mengembangkan sistem informasi, bagaimana mengimplementasikan, dan bagaimana kita memanage proyek-proyek IT ya. Anda sudah belajar di sesi 12 ini. Kalau ada pertanyaan, silakan kontak saya melalui email, WA, telepon, silakan. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.